Selamat pagi bagi kita semua. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah bimbingan proposal skripsi. Kali ini kita akan membahas laporan kelompok 2. Selamat siang bagi kita semua. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan kita, nanti memilih salah seorang dari kita untuk berdoa. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan kita, mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Engkau memberikan kami kesehatan, Engkau mengumpulkan kami di dalam perkuliahan kami ini ya Bapa. Bapa, kami mohon kepada Engkau agar Engkau menyertai kami ke dalam perkuliahan kami ini, Engkau menyertai jaringan kami dimanapun kami berada ya Bapak, agar kami dapat melaksanakan perkuliahan kami dengan baik. Bapak, kami serahkan perkuliahan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, hari ini kita akan membahas proposal skripsi yang kedua yang akan disampaikan oleh teman-teman kita. Dan tentu melalui contoh yang kedua ini nanti kita akan semakin mantap untuk mempersiapkan proposal kita semester depan. Kali ini kita akan mendengar sajian dari saudara Aldi, Barita, Dani, Elizabeth, Gebri, Ika, Jonathan, Mei, Nancy, Samuel, dan Theo Pani. Waktu 15 sampai 20 menit. Setelah itu nanti kita akan buka diskusi. Kami silakan kepada kelompok untuk menyajikannya. Silakan. Baik, kepada Saudara Jonathan, kami persilahkan untuk mulai presentasi ini. Baik, terima kasih kepada Saudara Aldi. Apakah ada share screen-nya? Ya. Kita langsung masuk kepada kata pengantar, yaitu judul kita yaitu membangun eskatologi gereja. Kata pengantar, puji dan syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang baik dan sahabat yang sejati, yang telah menjaga, memelihara, dan menuntun sepanjang perjalanan hidup penulis
Hingga saat ini penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal skripsi ini. Penulis menyadari bahwa semua hanyalah anugerahnya semata. Dalam suka duka yang penulis lalui selama menempuh perkuliahan di STT Abdi ini. Tuhan selalu hadir dan memberi kekuatan dan pertolongan yang ajaib. Terpujilah Tuhan karena besar anugerah dan berkatnya kepada penulis selama menimba ilmu di STT Abdi Sabda, Medan. Skripsi ini merupakan tugas dan persyaratan akhir dari menempuh pendidikan di STT Abdi Sabda, Medan. Untuk mencapai gelar sarjana teologi. Untuk memenuhi tugas dan persyaratan akhir tersebut, penulis menulis sebuah skripsi dengan judul Membangun Eklesiologi Gereja yang Kontekstual. Dengan judul ini, penulis ingin mengemukakan bagaimana membangun eklesiologi gereja yang kontekstual. Medan, November tahun 2021, penulis. Abstrak, gereja yang hidup adalah gereja yang mengambil peran dalam segala aspek kehidupan dan mau membantu setiap jemaat dalam mengatasi tantangan dan kesulitan hidupnya. Melihat hal ini, gereja dituntut untuk memperbaharui diri seiring dengan berkembangnya zaman, sehingga terjadilah gereja yang eklesiologi yang kontekstual. Melalui kontekstualisasi ini, gereja semakin bisa mengayomi dan membimbing jemaatnya dalam melewati arus kehidupan dan perkembangan zaman. Daftar isi kata pengantar ada halaman 2, abstrak ada pada halaman 3, bab 1 ada pada halaman 4, begitu juga dengan pendahuluan dan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah ada di halaman 5, rumusan masalah dan tujuan penulisan ada di halaman 6, manfaat penulisan ada di halaman 6, metodologi penelitian sistematika penulisan ada di halaman 7, bab 2 kerangka teoritis, kerangka konseptual, pengertian membangun secara umum, macam-macam pembangunan, eklesiologi, pengertian eklesiologi secara etimologi, pengertian eklesiologi gereja, pengertian gereja, jenis-jenis gereja kontekstual, pengertian kontekstual secara umum, ciri-ciri gereja yang kontekstual. Ada halaman 8, meneliti warisan-warisan eklesiologi, Dobgens-Gending Fringing atau DZF. Bab 4, refleksi membangun gereja yang kontekstual. Bab 5, kritik dan saran, kesimpulan, saran, dan daftar pustaka. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman kami. Bab 1, pendahuluan latar belakang masalah. Eklesiologi adalah cabang teologi yang secara sistematika mempelajari asal-usul, hakikat, ciri-ciri khusus, dan perutusan gereja. Istilah ini dipakai pertama kali untuk ilmu pengetahuan tentang gedung-gedung gereja, yang kini mulai dipakai untuk istilah teologi tentang beluk gereja. Kata gereja berasal dari bahasa Portugis igreja yang artinya milik Tuhan. Dalam Perjanjian Lama, kata gereja terdiri dari dua istilah, yaitu kahal yang artinya memanggil dan endalgiang yang artinya memilih dan menunjuk atau bertemu bersama-sama di suatu tempat yang telah ditunjuk. Kata edah menunjuk kepada arti berkumpul karena sudah ada perjanjian. Hal ini menunjuk kepada bangsa Israel yang telah dibentuk oleh anak-anak Israel, sedangkan kata kahal menunjukkan arti dari pertemuan bersama suatu umat. Di dalam Perjanjian Baru, kata yang dipakai untuk menyebutkan persekutuan pada orang beriman adalah eklesia, yang artinya rapat atau berkumpul yang terdiri dari orang-orang beriman yang dipanggil untuk berkumpul. Secara umum, kata eklesia dalam Perjanjian Baru menunjukkan pada gereja dan menunjukkan pada pertemuan secara umum yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 32. Di dalam Alkitab, pemakaian kata eklesia menunjukkan pada gereja yang terdiri dari orang-orang dipanggil keluar dari masyarakat atau kegelapan. Yesus memakai kata ini untuk menunjuk kepada murid-murid yang bersama-sama dengan Dia yang terdapat dalam Matius 16 ayat 18. Gereja adalah persekutuan orang-orang yang terpanggil untuk menjadi sarana berkembangnya kerajaan sorga, yaitu dengan pengakuan mereka dan dengan ketaatan mereka terhadap undang-undang dan peraturan-peraturan kerajaan sorga, serta dengan pemasyuran Injil Kerajaan. Tujuan gereja yang demikian juga kita lihat dalam sifatnya yang am, dan dapat disimpulkan bahwa sebenarnya gereja tidak memiliki tujuan yang pada dirinya sendiri. Gereja ada bukan untuk kepentingannya sendiri, tetapi untuk kepentingan kerajaan Allah. 1.2 Identifikasi masalah. Identifikasi masalah dalam penelitian adalah menyajikan
permasalahan yang menyebabkan adanya keinginan peneliti untuk mempelajari dan melihatnya. Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, maka penulis menguraikan beberapa pokok permasalahan yang dapat didefinisikan, yaitu 1. Adanya pemahaman yang salah dan kekeliruan gereja mengenai eklesiologi gereja yang kontekstual. Yang kedua, adanya anggota gereja yang belum mengakui eklesiologi gereja yang kontekstual. Dan ketiga, adanya gereja yang belum mengetahui cara membangun dan merancang eklesiologi gereja yang kontekstual. Dilanjutkan. Baik, kita masuk kepada pembatasan masalah. Di dalam melakukan suatu penelitian, harus memiliki suatu batasan agar dapat mengarahkan karya ilmiah ini ke arah yang lebih baik. Menurut pemahaman S. Nasution, pokok pembahasan hendaknya jangan terlalu luas, tetapi cukup sempit dan dibatasi untuk ditelaah secara mendalam. Oleh karena itulah penulis ini dilakukan sebatas bagaimana membangun eklesiologi gereja yang kontekstual. 1.4 Rumusan masalah. Melalui latar belakang masalah yang ada di atas, sangat perlu bagi gereja di Indonesia untuk bisa mengetahui, membangun, dan meraih eklesiologi gereja yang ada pada saat ini. Gereja harus mengetahui konfesi atau pengakuan iman gereja masing-masing, misiologi, tritugas panggilan gereja, dan eklesiologi, tata gereja, dan tata laksana dan peraturan lainnya di dalam gereja. Gereja di Indonesia sangat membutuhkan sebuah kajian tersebut untuk mengetahui, membangun, serta merancang eklesiologi gereja. Oleh karena itu, penulis membuat judul penulisan Membangun Eklesiologi Gereja. Lanjutkan. Baik, yang berikut adalah tujuan penulisan. Adapun yang menjadi tujuan penulisan adalah 1. Untuk mengetahui arti dan makna daripada eklesiologi. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana merancang dan membangun eklesiologi gereja yang kontekstual. Yang ketiga adalah untuk mengetahui bagaimana mengimplementasikan eklesiologi gereja tersebut di gereja-gereja. Yang keempat, untuk mengetahui bagaimana pemahaman gereja terhadap eklesiologi gereja yang kontekstual. Yang kelima, untuk mewartakan tugas dan tanggung jawab gereja terhadap pemahaman eklesiologi gereja yang kontekstual. 1.6 Manfaat penulisan. Adapun manfaat penulisan ini dilakukan adalah 1. Untuk menambah wawasan bagi penulis mengenai pemaknaan eklesiologi gereja yang kontekstual. Yang kedua, memberikan pemahaman kepada penulis dan pembaca tentang pengertian membangun eklesiologi gereja yang kontekstual. Yang ketiga, penulis berharap kiranya karya tulis ini bermanfaat bagi gereja-gereja di Indonesia. Lalu yang keempat adalah memberikan pemahaman kepada pembaca tentang membangun eklesiologi gereja yang kontekstual. Demikian dilanjutkan oleh teman. Baik, kita masuk ke 1.7 metodologi penelitian. Dalam menulis skripsi ini, penulis menggunakan metodologi kualitatif, namun pendekatan-pendekatan lain juga akan tetap digunakan. Sejauh pendekatan-pendekatan tersebut berguna dan memberi kontribusi yang baik dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan pokok masalah. Untuk metode kerja, penulis menggunakan studi kepustakaan, yakni dengan mengambil dan mempelajari sumber-sumber buku, ensiklopedia, artikel-artikel, serta karya-karya yang berkaitan dengan pokok yang dibahas. 1.8 Sistematika penulisan. Di bab 1, pendahuluan berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penelitian, sistematika penulisan. Bab 2, terdapat kerangka teoritis dan kerangka konseptual. Di bab 3, terdapat menelisik warisan-warisan eklesiologi. Dalam bab 4, terdapat refleksi membangun gereja yang kontekstual. Bab 5, kesimpulan dan saran. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman kami. Kita masuk ke bab 2, kerangka teoritis dan kerangka konseptual. 2.1, membangun. 2.1.1, pengertian membangun secara umum. 2.1.2, memacam-macam pembangunan. 2.2,
eklesiologi 2.2.1 pengertian eklesiologi secara etimologi. Secara etimologi, eklesiologi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu eklesia, bahasa Latin ecclesia, artinya jemaat, gereja, dan akhiran logia yang berarti perkataan, pengetahuan, atau logika. Kombinasi akhiran logia sering digunakan untuk menamai ilmu atau kumpulan pengetahuan. Pengertian eklesiologi. Eklesiologi adalah cabang teologi yang secara sistematika mempelajari asal-usul, hakikat, ciri-ciri khusus, dan perutusan gereja. Istilah ini dipakai pertama kali untuk ilmu pengetahuan tentang gedung-gedung gereja, yang kini mulai dipakai untuk istilah teologi tentang bentuk gereja. Kata gereja berasal dari bahasa Portugis, igreja, yang artinya milik Tuhan. Dalam Perjanjian Lama, kata gereja terdiri dari dua istilah, yaitu kiahal yang artinya memanggil, dan etha yang artinya memilih dan menunjuk, atau bertemu bersama-sama di suatu tempat yang telah ditentukan. Kata etha menunjuk kepada arti berkumpul karena sudah ada perjanjian. Hal ini menunjuk kepada bangsa Israel yang telah dibentuk oleh anak-anak Israel. Sedangkan kata kehal menunjukkan arti dari pertemuan bersama suatu umat. Di dalam Perjanjian Baru, kata yang dipakai untuk menyambut persekutuan para orang beriman adalah eklesia, yang artinya rapat atau berkumpul yang terdiri dari orang-orang beriman yang dipanggil untuk berkumpul. Secara umum, kata eklesia pada Perjanjian Baru menunjukkan pada gereja dan menunjuk pada pertemuan secara umum. Kisah Para Rasul 19 ayat 32. Di dalam Alkitab, pemakaian kata eklesia menunjukkan pada gereja terdiri dari orang-orang dipanggil keluar dari masyarakat atau kegelapan. Yesus memakai kata ini untuk menunjuk kepada murid-murid yang bersama-sama dengan dia. Matius 16 ayat 16. Dilanjutkan oleh teman kami. 2.3 Gereja. 2.3.1 Pengertian gereja. Gereja adalah tempat yang bisa memberikan setiap orang dapat menerima didikan rohani yang sesuai dengan apa yang tercantum dalam Alkitab. Menurut KBBI, gereja adalah gedung atau rumah tempat berdoa dan melakukan upacara agama Kristen dan atau badan organisasi umat Kristen yang memiliki satu kepercayaan, ajaran, dan tata cara ibadah. Dari pengertian kedua, gereja adalah organisasi. Maka orang-orang yang mengatur gereja memiliki satu wewenang dalam mengatur kehidupan bergereja, karena di dalam gereja tidak hanya pendeta, tetapi ada majelis dan jemaat. Gereja adalah pedoman belajar rohani bagi setiap orang yang berada di dalamnya. Untuk itu, struktur dalam gereja adalah struktur yang melayani anggota-anggota gereja dalam rangka keterlibatan mereka. Karena kepemimpinan gereja pada hakikatnya adalah kepemimpinan pelayanan. Dalam bahasa Inggris, kata gereja adalah church yang berasal dari bahasa kuriakon yang berarti milik Tuhan. Kata ini biasa digunakan untuk menunjukkan hal-hal lainnya seperti tempat-tempat, orang-orang atau denominasi yang menjadi milik Tuhan. Charles menambahkan kata gereja yang dalam bahasa Inggrisnya church diambil dari bahasa Yunani ecclesia yang berarti dipanggil keluar. Kata ecclesia merupakan gabungan dari kata depan ek yang berarti keluar dan kata kerja kaleo atau klesia yang berarti dipanggil. Secara khusus, kata ini digunakan untuk menggambarkan kelompok yang dipanggil keluar untuk tujuan khusus dan pasti. Selanjutnya dibacakan oleh teman kami. Dua bentuk-bentuk gereja. Yang pertama, gereja yang hidup. Gereja yang hidup adalah kita di mana kita adalah orangnya. Gereja bukanlah sebatas gedung saja, melainkan gereja ialah orangnya. Tanpa memperbarui diri sebagai gereja yang kontekstual, maka gereja sebagai gedung akan kehilangan maknanya. Yang kedua,
gereja bangunan. Gereja bangunan ialah gereja di mana tempat orang percaya berkumpul setiap minggunya. Inilah gereja yang juga perlu diperbaharui untuk mencapai kontekstualitas menghadapi zaman sekarang. Berikutnya dilanjutkan oleh teman kami. Kita masuk ke 2.4 yaitu kontekstualisasi. 2.4.1 pengertian teologi kontekstualisasi secara umum. Istilah kontekstualisasi telah digunakan secara populer dalam dunia pendidikan teologi pada dekade-dekade akhir 20 ini. Ada kelompok yang mempertahankan menggunakan istilah kontekstualisasi, tetapi ada juga yang menggunakan istilah lain seperti teologi lokal, teologi enkulturasi, dan ada lagi yang memilih teologi indigeneity yang berakar dari teologi tree self yang diterjemahkan secara kurang tepat dengan teologi mandiri atau teologi pribumi. Tekanan utama di sini adalah bagaimana seharusnya setiap orang Kristen berteologi dan dalam konteks atau lingkungan hidupnya secara utuh. Dari sudut ini, teologi kontekstualisasi adalah refleksi ideal dari setiap orang Kristen dalam konteks hidupnya atas Injil Yesus Kristus. Yang dipentingkan di sini ialah bagaimana seharusnya Injil ditaburkan sehingga membawa keseimbangan yang tampak dari refleksi teologi si penerima Injil, atau dari hakikat dirinya yang utuh secara pribadi atau kelompok, budaya, sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya, dan keseluruhan perspektif orang-orang tersebut dalam konteks. Refleksi itu menampakkan pemahaman, penerimaan, pendirian, dan dampak Injil yang seimbang dalam konteks dimaksud yang digambarkan dalam sikap sambutan atas Injil sebagai milik diri dan mengekspresikan pemikiran ini dalam pengertian atau arti yang baru melalui bentuk budaya lokal yang dikenal, yang secara fungsional melayani kebutuhan masyarakat konteks tersebut. Sehubungan dengan kehidupan umat beriman dan usaha berteologi dalam situasi yang konkret, kita kenal istilah seperti adaptasi, indigenisasi, dan juga kontekstualisasi. Akhir-akhir ini istilah inkulturasi dan kontekstualisasi agak umum diterima sebagai usaha penghayatan dan refleksi iman dalam situasi konkret. Membahas tentang kontekstualisasi, Eka Dharma Putra tegas menekankan bahwa teologi kontekstualisasi adalah teologi itu sendiri. Artinya, teologi hanya dapat disebut sebagai teologi apabila ia benar-benar kontekstual. Oleh karena itu, pada hakikatnya teologi tidak lain dan bukan adalah upaya untuk mempertemukan secara dialektis, kreatif secara esensial antara teks dan konteks, antara kirgema yang universal dalam kenyataan hidup dan yang kontekstual. Secara lebih sederhana dapat dikatakan bahwa teologi adalah upaya untuk merumuskan penghayatan iman Kristen pada konteks, ruang dan waktu yang tertentu. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman kami. Ya, kita masuk ke dalam bab 3, menelisik warisan-warisan eklesiologi. 3.1, warisan eklesiologi Dobkinse Jending Brenzing. Sekitar akhir abad ke-18 dan permulaan ke-19, di Eropa mulai didirikan perkumpulan untuk memperluaskan agama Kristen ke luar negeri. Sebenarnya perkumpulan atau organisasi ini merupakan wujud permulaan gerakan misi Protestan yang besar dan berkembang sepanjang awal abad 19. Gerakan misi diawali di Inggris yang kemudian meluas ke Eropa dan koloni mereka di Amerika. Dan Amerika gerakan tersebut meluas ke Belanda dan negara-negara lain. Pada tahun berdiri sebuah perhimpunan pekabaran Injil yang bernama Nederlands Zending Joseph yang di negeri Belanda. Berdirinya perhimpunan menggerakkan orang-orang di Belanda yang tertarik dalam pengutusan pekabaran Injil. Dobkins dalam bahasa Inggris disebut dengan Mennonite atau Mennonite. Dalam sebuah di Indonesia, Mennonite merupakan pembagian dari Anabaptis yang muncul pada abad ke-16. Aliran ini kini terjelma dalam puluhan organisasi gereja yang tersebar dalam 5 benua. Kendati jumlah warganya tidak besar dibanding beberapa rumpun gereja yang lainnya. Aliran ini termasuk aliran yang sudah lama lahir di Indonesia lewat 2 organisasi
GITC atau Gereja Jili di Tanah Jawa yang berpusat di Pati dan PGKMI atau Perhimpunan Gereja Kristen Mona Indonesia. Nama Mennonite berasal dari nama Menon Simons, tokoh gerakan Anabaptis di Belanda, menurut garis moderat dan anti kekerasan. Kita masuk dalam bab 4, refleksi pembangunan gereja yang kontekstual. Gereja yang hidup adalah gereja yang peduli terhadap apa yang dibutuhkan. Gereja yang adalah gereja yang dibutuhkan oleh jemaat. Bukan hanya dalam bentuk fisik saja, melainkan dalam kerohaniannya. Gereja perlu memperlihatkan jemaatnya. Melalui pembangunan gereja eklesiologi yang kontekstual ini, gereja diharapkan berkembang sesuai dengan zaman, sehingga gereja bukan lagi gereja yang ketinggalan zaman, melainkan gereja yang modern dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan zaman. Dapat dilanjutkan kami. Kesimpulan, membangun sebuah teologi yang kontekstual di gereja merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. Sebab ada banyak warisan ekskatologi teologi gereja yang belum digali secara maksimal. Keberadaan latar belakang lembaga jending yang ada di tanah berbagi gereja menjadi gereja-gereja berbeda dari gereja yang satu dengan gereja yang lainnya yang ada di Sumatera Utara. Tawaran ekskatologi teologi campuran di tiap gereja ini merupakan sebuah usaha untuk mewujudkan teologi gereja yang kontekstual. Karena kenyataan dalam tubuh setiap gereja ada mengalir warisan ekskatologi, teologi, Mennonite, Calvinis, dan Lutheranisme. Tentu kajian pembaruan teologi yang dibahas di makalah ini adalah ia akan masih di dalam lagi dari sisi dan perspektif lainnya seperti pembenaran warisan ekskatologi, teologi ekumenis, pembenahan konsep pelayanan, pembenahan pola pendidikan, dan sebagainya. Saran, warga jemaat gereja akan semakin realistis menjalani hidup yang dianugerahkan Allah di tengah-tengah dunia ini. Warga jemaat tiap gereja akan semakin tegar, ulet, tidak mudah melarikan diri, dan tidak mudah menyerahkan dalam menghadapi dan mengatasi segala macam persoalan dan tantangan hidup di dunia ini. Warga jemaat tiap gereja akan tetap berpikir positif di tengah-tengah kenyataan hidup di dunia ini. Sekalipun dunia ini penuh kejelekan, kebobrokan, dan lain-lain. Tetap bersikap optimis di tengah-tengah kenyataan dunia ini. Sekalipun penuh kesulitan, duka cita, warga jemaat terkhusus berjuang dalam dan bersama Allah dalam demi meraih mutu kehidupan yang baik. Warga jemaat tiap gereja semakin lebih baik dan bertanggung jawab menjalankan tugasnya sebagai garam dan terang serta saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dengan kata lain, akan semakin mandiri berteologi di tengah-tengah kenyataan hidup ini. Warga jemaat tiap gereja akan semakin terdorong untuk memberikan partisipasi yang tulus dan positif dalam pembangunan gereja dan masyarakat bangsa kita ini. Daftar pustaka terlampir kami serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih atas sajian dari kelompok 2. Dan seperti yang saya katakan pada bahasan yang pertama dulu, kita ini sedang berlatih untuk melihat bagaimana cara menyusun proposal skripsi. Dengan latihan itu tentu kita diharapkan nanti pada semester depan kita sudah mampu membuat sebuah proposal yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh kampus kita. Nah, karenanya sekarang diberi kesempatan untuk kita dalam rangka memperbaiki atau menyempurnakan tugas makalah dari kelompok 2 ini. Silakan siapa yang mau memberi masukan, dan nanti setiap anggota kelompok harus memberi jawaban, respon terhadap apa yang disampaikan oleh teman-teman, karena ini kan bagian kita, latihan bagi kita untuk melihat bagaimana persiapan kita nantinya. Silakan. Ada yang memberi masukan atau sudah dianggap sempurna?
Tidak ada yang memberi. Silakan. Nggak ada yang memberi respon atau sudah dianggap sempurna, begitu? Atau nggak ada orang di apa nih, di grup ini, di Zoom ini? Ada, Pak. Nggak ada ya? Bagaimana pendapat kalian? Apakah sudah sesuai dengan apa yang telah kita pelajari selama ini, atau memang saudara tidak mengerti juga apa yang disampaikan oleh kelompok 2? Nggak ada respon kalian gitu. Silakan. Atau saya tanya aja lah, Shirley bagaimana pendapat? Shirley? Apakah masih bersama kita? Masih, Pak. Silakan. Nah, siapa yang tidak bisa membuka mikrofonnya, silakan keluar dulu baru masuk. Atau tidak bisa dibuka kameranya, silakan keluar dulu baru masuk lagi. Silakan Shirley. Diketik aja boleh, Pak? Buka aja lah kameranya. Kalau ngomong kan lebih baik dibuka kameranya supaya dilihat teman-temannya. Silakan. Bisa, Shirley? Atau menunggu Shirley, Radinal dulu? Sinyal saya hilang, Pak. Silakan Radinal dulu, kalau begitu. Iya, Pak. Mungkin, Pak, terdengar suara saya, Pak? Ya, terdengar. Ya, mungkin Pak dari segi masalahnya Pak masih kurang ya Pak yang saya lihat tadi. Mungkin dari struktur sudah lumayan bagus Pak. Oke. Kalau dari Ika Yunasti Raja Guguk bagaimana? Saya penyaji, Pak. Oh, penyaji? Sorry. Siapa yang tidak penyaji nih? Saya boleh, Pak. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan merespon dari bahan bimbingan proposal ya kan yang disampaikan oleh para penyaji. Yang saya responi yang pertama itu kalau saya lihat itu dari segi penulisan masih ada yang yang berbeda jenis fontnya, jenis tulisannya gitu. Kayak bagian cover sama yang isi yang ke bawah itu berbeda dia jenisnya. Nah, yang kedua itu yang saya lihat di bagian cover. Nah, kalau misalnya di bimbingan proposal skripsi itu setahu saya nama itu pas dia berada di atas logo STT Abdi Sabda. Namun yang dibuat oleh para penyaji yang di bagian covernya itu nama masih sesuai dengan kayak sajian biasa yang kita pelajarin. Nah, itu saja yang mau saya responin, Pak. Terima kasih. Baik. Ada yang memberi respon dari kelompok? Sekaligus itu ada pertanyaan Chandra di WA ya, di inbox ya. Nah, habis ini nanti baru si Wahyu Huta Barat nanti akan beri respon. Silakan. Apa yang disampaikan oleh tulisannya tadi dan Chandra. Silakan ditanggapi oleh kelompok. Baik, mungkin saya lebih dulu akan menjawab pertanyaan dari saudari Holisane tentang masalah penulisannya, kenapa hurufnya itu ada yang
berbeda seperti itu kan, yang di atas sama yang di bawah. Nah, jadi karena kami menggunakan karena pada saat penulisan makalah ini kami mengoper dari satu orang ke yang lain, dan pada saat terakhirnya kami lupa untuk mengedit dan menyamakan semua tulisannya seperti itu. Mungkin karena itu makanya ada tulisan yang berbeda. Mungkin akan ditambahi teman. Silakan anggota lain. Baik, sedikit saya menambahi terkait pertanyaan dari Saudari Holisane mengenai penempatan nama. Terima kasih atas masukannya. Ya, di sini karena kami terdiri dari 11 orang, jadi kami tidak mencantumkan di atas logo. Jadi kami mencantumkan seperti sajian biasa. Terima kasihlah atas sarannya, nanti akan bisa diperbaiki ketika menulis proposal skripsi. Terima kasih, mungkin ditambahi oleh teman-teman yang lainnya. Baik, terima Silakan. kasih. Akan kami tanggapi lagi mengenai tanggapan dari Saudara Chandra. Nah, di sini adalah salah satu menunjukkan kekurangan kami ya. Karena berhubung terlalu banyak, bukan terlalu banyak sih, banyak kami anggota kelompok, jadi kami membagi-bagi tugas sehingga terlalu fokus untuk apa yang kami kerjakan sendiri. Jadi mungkin kami juga lupa untuk menaruh kata kunci di abstrak. Mungkin ini jadi masukan yang sangat baik bagi kami kelompok untuk kedepannya nanti lebih memperhatikan lagi di bagian abstraksi nanti. Terima kasih. Baik. Ada lagi yang lain? Di sini kami juga ingin mencoba menambahi jawaban kepada teman kami. Holisane yang mempertanyakan nama yang di covernya, yaitu mungkin yang dimasukkan sama teman kami ialah dalam penulisan oleh kelompok 2 bimbingan proposal skripsi. Terima kasih untuk koreksinya, terima kasih untuk masukan dari teman kami. Nanti akan kami berikan, akan kami perbaiki, peletakannya di atasnya, walaupun nama-nama kami akan ada banyak, tetapi penulisan olehnya akan diletakkan di atas daripada logo STM Sabda. Mungkin akan ditambahi teman kami. Terima kasih. Baiklah, saya juga akan mencoba menambahi pertanyaan dari Saudara Chandra seperti yang dikatakan teman-teman kami, karena begitu banyak kami anggota kelompok, jadi kami fokus terhadap kerjaan kami sendiri. Tapi di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudara Chandra, bagaimana cara menulis abstrak yang benar, yaitu seperti yang kita pelajari sebelumnya. Yang pertama, kita harus memperhatikan jumlah kata, di mana cara penulisan abstrak yang pertama adalah jumlah kata maksimal adalah 250 kata. Yang kedua, memperhatikan jarak antar baris. Jadi setelah mengetahui jumlah kata yang diperlukan, selanjutnya mengetahui bahwa spasi penulisan antar baris dalam cara membuat abstrak adalah satu spasi atau single spacing. Yang berikutnya adalah penulisan bahasa asing. Jadi dalam abstrak, penggunaan bahasa asing dalam abstrak yang dibuat harus dicetak miring dalam penulisannya. Yang berikutnya adalah jumlah paragraf. Contoh abstrak karya tulis yang ada terdiri dari 3 paragraf. Hal ini merupakan ketentuan umum yang dibuat dalam cara penulisan abstrak yang baik. Yang berikutnya bahasa. Dalam penulisan abstrak, bahasa yang digunakan adalah bahasa induk dan bahasa global. Dalam hal ini, bahasa induk adalah bahasa Indonesia dan bahasa global adalah bahasa Inggris yang digunakan sebagai bahasa penulis abstrak. Yang berikutnya adalah kata kunci. Pada akhir cara membuat abstrak diberikan kata kunci yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Jumlah kata kunci yang diberikan sekitar 3-5 kata yang dipisahkan dengan tanda koma. Berikutnya, penulisan singkat, padat, dan jelas. Yang berikutnya juga yang perlu diperhatikan adalah yang terakhir adalah penulisan singkat, padat, dan jelas. Di dalam penulisan abstrak yang akan dibuat perlu menulis abstrak yang singkat, padat, dan jelas, sehingga jumlah kata yang digunakan tidak boros, serta poin yang ingin dibahas di dalam setiap paragraf yang dibuat tidak keluar dari penulisan abstrak yang baik dan benar. Begitu saja mungkin tambah oleh teman yang lain. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menambahi pertanyaan dari Saudari Chandra, yang dimana Saudari Chandra menanyakan bagaimana cara membuat abstrak yang benar. Jadi ketika kita menuliskan sebuah abstrak, kita harus membuat abstrak dari struktur judul penelitian kita yang diketik dengan menggunakan capital font dengan size 14. Yang kedua itu, cara membuat abstrak dari struktur judul bagian abstrak ditulis dengan huruf besar posisi center atau dengan cetak, atau bisa kita dengan tebalkan, atau itu bisa disebut dengan bold.
Yang ketiga itu cara membuat abstrak dari struktur isi. Abstrak ditulis dengan posisi rata kanan kiri dengan jumlah maksimal 250 dengan kata menggunakan font size 12. Yang keempat itu cara membuat abstrak dari struktur kata kunci dibuat dengan rata kanan dan kiri. Jadi untuk masalah dengan kata kunci itu merupakan salah satu kekurangan saya, kekurangan dari kelompok, mungkin nanti diperbaiki, kelompok akan memperbaikinya. Sekian, terima kasih. Baik, masih ada yang akan diberikan kelompok? Ya, saya juga akan menambahi jawaban atau ya perjawaban dari pertanyaan Saudara Chandra, yaitu tentang abstrak, ya sesuai dengan yang dijelaskan teman kita Tio Pani. Lalu saya ingin memberikan tujuan dari kata abstrak ini merupakan salah satu hal yang sangat penting yang harus diperhatikan memang dalam penulisan. Jadi ini tujuan untuk mempermudah menentukan isi karya tulis. Jadi memang ini sangat perlu, dan terima kasih kepada Saudara Chandra yang telah memberikan kritikan dan saran yang sangat bagus bagi kami. Kami kembalikan. Oke, baik. Selanjutnya saya akan beri kesempatan kepada Saudara Wahyu untuk bertanya. Setelah Wahyu nanti baru Jessica, baru Narta. Sekaligus kalian bertanya ya. Oke, Pak. Silakan. Boleh, Pak, di sini saya mau memberikan tanggapan, Pak, kan. Seperti yang dibilang Saudari Olisan itu pengcoveran daripada nama yang seharusnya di bawah logo ya, Pak ya. Baru yang kedua, saya membaca dari kelompok ini, latar belakang di sini dibuat hanya pengertian eklesiologi dan gereja. Jadi latar belakang masalahnya tidak jelas seperti itu, Pak. Baru dari rumusan masalah. Sebaiknya juga atau mungkin dibuat per poin seperti itu kan, supaya jelas rumusan dari itu yang ada 5 poin, sedangkan manfaat penulisannya ada 4 poin. Seharusnya tujuan penulisan dan manfaat penulisan itu sama poinnya itu. Contoh kayak tujuan penulisan ada 5, jadi manfaat penulisan juga seharusnya 5. Nah itu aja, Pak. Terima kasih. Silakan lanjut kepada Narta dan kepada siapa nih tadi? Narta dan Jessica. Jessica dan Narta. Silakan Jessica. Baik, terima kasih kepada Bapak dosen kami dan juga kepada teman-teman yang sudah memaparkan hasil daripada sajian mereka. Di sini saya ingin memberikan masukan sedikit kepada teman-teman, yang dimana di dalam penulisan judul yang terdapat pada bimbingan proposal itu seharusnya menggunakan huruf besar semuanya di dalam penggunaan judul. Terus di bagian latar belakang masalah, di situ harus dijelaskan apa masalah yang terjadi, dan di dalam pembuatan latar belakang masalah itu minimal harus terdiri dari 5-7 halaman. Terus di dalam tujuan penulisan yang dimana isi dan jumlah dalam tujuan penulisan itu harus sama dengan rumusan masalah yang dibuat dalam bentuk kalimat pernyataan. Terus di dalam daftar pustaka itu harus terdiri dari minimal 25 buku dan yang terdiri dari 2-4 buku yang berbasis di dalam bahasa Inggris. Dan juga seperti yang sudah dikatakan oleh teman-teman yang lainnya juga tadi mengenai cover, yang dimana sebenarnya covernya itu harus terdiri dari khusus untuk 1 lembar cover, dan juga tidak seperti yang teman-teman lakukan, yaitu hanya covernya sama seperti dengan makalah, hanya mencantumkan logo STT Abdi Sabda saja di dalam sajian, dan seharusnya cover itu berada di paling pertama di dalam membuat contohnya seperti misalnya seminar proposal. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Silakan Narta. Baik, terima kasih kepada Bapak dosen. Di sini saya yang pertama menyampaikan mengenai nama tadi juga sudah ditanyakan oleh teman-teman. Yang berikutnya saya mau bertanya, apakah dalam
seminar proposal itu perlu abstrak dan kata pengantar begitu dia. Karena sejauh yang saya ketahui dan saya lihat beberapa seminar proposal skripsi tidak digunakan. Mungkin itu bisa digunakan dalam skripsi begitu dia. Lalu yang berikutnya, dalam latar belakang masalah belum terlihat bagaimana sebenarnya pemahaman gereja saat ini tentang eklesiologi kontekstual itu, sehingga perlu mengangkat judul ini begitu dia. Itu belum terlihat. Lalu yang berikutnya di dalam isi para teman-teman membuat bab 2 dan selanjutnya begitu dia. Yang saya ketahui kalau proposal itu cukup bab 1 begitu dia. Tetapi di dalam sistematika penulisan, karena teman-teman juga belum secara lengkap menjelaskan bab 2 dan selanjutnya, karena menurut saya itu sudah masuk ke dalam pembahasan ya deskripsi nantinya. Mungkin teman-teman bisa mengajukan poin-poin yang akan dijelaskan pada bab 2, 3, dan 4 itu dalam sistematika penulisan. Setelah memberikan judul, lalu menyampaikan sedikit apa yang mau dijelaskan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak. Terima kasih. Baik, kepada kelompok, silakan merespon sekaligus pertanyaan saudara Chandra di saudara Alex ya di inbox. Silakan untuk menjawab. Baik, di sini kami akan menjawab dari pertanyaan di Baik saudara Pak, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan Oke, satu-satu kalian menjawab. Iya, Pak. Elizabeth. Ya, baik, Pak. Di sini kami akan menanggapi dari masukan dari Jessica, yang dimana dalam daftar pustaka harusnya terdiri dari 25 buku dan sekitar buku bahasa Inggris. Mungkin di sini memang sumber kami kurang, karena satu sisi juga posisi kami yang tidak sama, dan ada juga yang masih di kampung, itu yang membuat sumber kami kurang. Karena salah satunya adalah kami kurang dalam hal buku gitu. Dan juga seperti yang tadi sudah dijelaskan dalam pengcoveran, mungkin itu akan kami perbaiki nanti dalam menyusun proposal skripsi nantinya. Dan untuk latar belakang dan mungkin juga untuk latar belakang mungkin itu juga masukan untuk kami agar kami lebih menggali lebih dalam lagi bagaimana latar belakang dalam proposal skripsi ini. Mungkin itu yang bisa saya berikan, bisa tambahin oleh teman-teman kami. Baik, saya akan menambahi jawaban dari saudara, yang dimana saudara Alek bertanya, memberikan pernyataan, saya juga melihat dalam penulisan catatan kaki masih ada yang belum ditap. Nah, terima kasih buat masukan atau kritikan dari saudara kami Alek. Nah, kedepannya kami akan memperbaiki lebih teliti lagi dalam melihat catatan kaki ataupun daftar pustaka yang namanya yang tidak kami balikan. Terima kasih, kami kembalikan kepada teman-teman kami yang lain. Terima kasih kepada teman-teman kami. Saya juga akan menjawab pertanyaan Alek. Yang pertama, saya melihat bahwa ada yang kosong di sajian, masih belum melengkapi apa pengertian pembangunan secara umum dan macam-macam pembangunan. Ya, saya akan mencoba menjawabnya. Membangun secara umum adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya secara sadar dan terencana. Secara sederhana, membangun sering diartikan sebagai suatu upaya untuk melakukan perubahan menjadi lebih baik. Karena membangun yang dimaksud adalah menuju arah peningkatan dari keadaan semula. Nah, yang berikutnya adalah macam-macam pembangunan. Menurut saya, saya mengambil pembangunan secara fisik dan non-fisik. Fisik dalam istilah pembangunan meliputi sarana dan juga prasarana pemerintahan, seperti bisa juga dari jembatan, jalan, pasar, pertanian, dan irigasi. Bisa juga dalam kondisi saat ini, dalam kondisi gereja itu pembangunan gedung gereja dan peralatan-peralatan gereja. Yang kedua yaitu pembangunan non-fisik. Pembangunan fisik itu dalam pembangunan suatu wilayah atau gereja bukan hanya melakukan program pembangunan yang bergerak di bidang pembangunan fisik saja, tapi juga bergerak di bidang pembangunan non-fisik atau sosial. Oleh karena itu pembangunan hendaknya harus ada seimbang antara pembangunan fisik ataupun pembangunan fisik. Yang menjadi bagian dari pembangunan fisik atau sosial yaitu pembangunan manusia
ekonomi, kesehatan, dan pendidikan dalam kehidupan gereja, yaitu juga dengan pembangunan nilai kerohanian dalam kehidupan gereja. Jadi yang bisa tambahkan? Ya, saya sedikit menambahi atas respon Berita Silaban atas pertanyaan Saudara Alek. Di sini Saudara Alek menanyakan berikan tanggapan kepada penyaji bahwa saya melihat ada kosong dari sajian. Sebenarnya di sini ini merupakan salah satu kelalaian kami karena kami menganggap bahwa ini hanya yang perlu kami asah di sini adalah hanya bagian dari struktur dan sistematika penulisan, sehingga kami mengesampingkan daripada pembahasan daripada isi-isi dari setiap definisi. Seperti itu dia Saudara Alek. Dan juga demikian juga halnya dengan catatan kaki. Demikian yang bisa saya sampaikan, kami kembalikan. Oke, masih ada yang bisa memberi respon? Mungkin saya menambahi sedikit menjawab pertanyaan dari Saudara Alek yang mengatakan, saya juga melihat dalam penulisan catatan kaki serta dalam daftar pustaka. Nah, mungkin ketika kami menggunakan Mendeley, kami kan di sini menggunakan Mendeley dalam penggunaan catatan kaki dan juga daftar pustakanya. Nah, mungkin kami lupa untuk mengupdate perpustakaan Mendeley kami, jadi terjadilah hal yang seperti itu. Lupa dia, nggak secara otomatis jadinya dia di daftar pustaka itu dan juga di catatan kakinya. Seperti itu, jadi terlihat berantakan. Seperti itu, mungkin kedepannya kami akan mengingat lagi untuk memperbarui perpustakaan di Mendeley kami. Oke, masih ada lagi yang memberi respon? Baik, ini hanya sekedar latihan ya, artinya saya percaya tidak ada yang salah, cuma kita sedang berlatih supaya nanti ketika kalian sudah menulis bimbingan proposal atau proposal skripsi sempro ya, semester depan kalian sudah masuk sempro, kalian sudah siap. Nah ini makanya kita latih. Latihan itu kan tidak langsung jadi, tetapi sedang kita berlatih. Kalau sedang latihan ini kan kalau salah tidak masalah. Tapi kalau nanti kalian sudah sempro, kalau di situ salah kan berarti kalian tidak bisa lulus. Nah itu yang penting bagi kita sekarang. Latihan kita ini harus benar-benar kita gunakan, kita manfaatkan supaya jangan nanti ketika sudah tampil pada sempro kalian gagal. Nah kita hindari gagal, tapi kita akan meraih keberhasilan. Nah saya akan mulai dari beberapa catatan ya yang akan menjadi perbaikan kelompok nanti ke depan. Dari apa yang telah disampaikan oleh teman-teman tadi itu benar harus diperhatikan. Nah, bagaimana penyusunan daripada proposal itu? Karena apa yang telah kita pelajari satu semester ini harus itu acuan dari kita dalam rangka menyusun. Nah tadi ini tidak perlu karena ini kan bagian dari tugas-tugas paper ya. Harusnya tidak seperti ini. Kan sudah saya katakan menulis makalah pun tidak seperti ini. Pakai judul lah yang bagus. Misalnya kalau kelompok lain ya, saya tunjuk dulu contoh. Mereka buat judul seperti ini. Yang ini. Ini kan bagus kan? Proposal skripsi. Nah, ini ya, seperti ini. Nah, kan bagus dia. Nah, ini. Nanti kalian kan memberi proposal skripsi seperti ini, covernya, bajunya ya, kepada kampus. Jadi bukan seperti tadi. Nah, jadi dibuatlah cover yang bagus, sehingga nanti ini akan menjadi contoh seolah-olah memang kalian sedang mempersiapkan seminar proposal yang akan diserahkan kepada kampus. Nah itu contoh. Nah kemudian kita kembali kepada sajian kalian tadi yang menjadi catatan yang harus diperbaiki. Judul itu benar tadi harus kapital, ya, jangan huruf kecil, itu harus kapital. Kemudian kata pengantar oke lah, ya, boleh. Tapi dalam sebuah
proposal tidak perlu abstrak. Ini kan diperlukan nanti setelah selesai skripsi. Ini nggak perlu. Jadi abstrak, tidak ada abstrak di proposal. Oke. Kalau daftar isi, oke, bagus, sudah menggunakan program yang otomatis. Kemudian, nah ini tidak perlu bab 1. Karena ini di skripsi nanti ada. Di sini akan diganti dengan judul. Judul sempro itu. Apa judulnya? Itu dipindahkan ke sini. Jadi kalau misalnya judul kita adalah ini dipindahkan ke bawah. Dia menjadi judul. Tidak usah pakai bab 1. Jadi di sini dia ini, kemudian pakai besar, capital letter. Lalu ini geser ke ke sini. Ada begitu. Kita bicara apa dulu ya, struktur ya, struktur. Kemudian ini bab 2 sampai bab 5 ini tidak perlu. Karena ini kalau sudah kalian buat seperti ini, sudah skripsi ini. Benar tadi yang sampaikan Narta atau Jessica itu, sampai di sini saja, sampai di sini aja, seminar proposal. Ke bawah ini nggak perlu, ini sudah mengerjakan skripsi kalian ini. Ini semua sudah skripsi. Jadi nggak perlu ini. Sampai ke bawah. Gitu ya, paling sampai daftar pustaka. Ini masih pendahuluan. Jadi ini kan sudah kalian kerjakan semua, sudah skripsi. Sampai daftar pustaka saja. Nah, benar tadi bahwa daftar pustaka dalam seminar proposal itu harus ada 25 buku. 25 buku. Sementara kalian masih menggunakan 11 buku. Dari 25 buku itu harus ada 4 bahasa Inggris. Kalian tidak ada menggunakan bahasa Inggris. Artinya masih 0. Nanti harus kalian ingat ini ya. Dalam seminar proposal harus ada 25 buku. Dari yang 25 itu harus 4 ada bahasa Inggris. Kalau tidak nanti ditolak skripsi seminar proposal kalian. Nah, ini kan tidak ada. Nah, itu soal buku. Jadi catatan lainnya ialah kalian belum menggunakan program Mendeley. Oke, karena kalian mengerjakan tugasnya di tempat yang terpisah. Tapi nanti dalam perbaikan nanti, karena mungkin seseorang yang akan mengerjakannya, gunakanlah Mendeley. Kalau tidak digunakan Mendeley, tentu ya nilainya tidak maksimal. Ini sudah menggunakan Mendeley, tapi tadi daftar pustakanya kan tidak pakai program Mendeley atau tidak update gitu ya. Nanti gunakanlah Mendeley semuanya. Nah itu ya. Jadi program Mendeley-nya harus diupdate terus. Baru kita masuk pada substansi. Nah ini yang mau sampaikan ya, pertama soal substansi, belum mendeskripsikan persoalan akademis yang jelas ya di latar belakang. Selalu mulai dari pemikiran das Solem dan das Sein, yang sejatinya dan yang fakta di lapangan. Jadi nanti kalau kalian membuat sebuah proposal, tunjukkanlah kegelisahan kalian. Ada kegelisahan secara akademis terhadap sebuah topik. Nah, topik yang sekarang sedang kita bangun yang kita bahas ialah membangun eklesiologi yang kontekstual. Apa kegelisahan saya, kegelisahan kita melihat eklesiologi yang kontekstual? Kegelisahan itulah menjadi pertanyaan penelitian. Kegelisahan itulah yang menjadi persoalan akademis yang hendak kita bahas
kita tulis, kita selesaikan secara akademis. Nah, misalnya contoh, sejatinya gereja memiliki sebuah eklesiologi yang kontekstual. Sejatinya, berarti kan sekarang tidak ada yang kontekstual. Sejatinya, seharusnya gitu. Nah, eklesiologi yang kontekstual adalah cara menggereja, cara ya, bukan soal bangunan tadi, bukan soal apalagi tadi kalian buat ciri-ciri gereja, bukan cara menggereja atau cara berkomunitas, cara hidup, gitu. Cara menggereja sebuah gereja sesuai dengan konteks gereja. Semisal, kalau gereja itu memiliki berdasarkan teologi Lutheran, maka eklesiologinya itu pastilah episkopal sinodal. Dia pendeta lah yang mengatur. Tidak ada majelis. Karena dia Lutheran. Eklesiologinya ya Lutheran itu seperti Katolik, episkopal. Episkopos. Jadi episkopos itu para pemangku jabatan yang mengatur. Tidak ada majelis di situ. Nah, kalau dia memiliki teologi Calvinis, maka eklesiologinya presbiterial sinodal. Ya, eklesiologinya pastilah presbiterial sinodal. Artinya tidak ada di situ pendeta yang mengatur. Yang mengatur gereja itu ialah presbiterial, majelis. Itu sih harusnya. Tapi fakta di lapangan, ini sekarang kan kenyataannya, kan ini kenyataannya. Sekarang gereja-gereja di Sumatera Utara contohnya, ada yang mengaku dirinya Lutheran, tetapi menganut sistem presbiterial sinodal. Dia mengaku gereja Lutheran, contoh misalnya GKPA. Tapi ada majelis pusat, ada majelis distrik, ada majelis resort. Itu kan amburadul. Berarti dia tidak konsisten menggunakan sistem gerejanya, cara menggerejanya. Atau ada yang mengaku Calvinis, ini, tetapi menganut sistem gereja episkopal. Pendeta yang memimpin. Bukan presbiterial. Bukan majelis yang memimpin. Nah, ini kan persoalan. Nah, hal inilah yang menjadi sebuah permasalahan yang perlu dibahas secara akademis. Untuk itulah maka saya membuat judul skripsi ini membangun eklesiologi yang kontekstual, kan gitu. Sudah mulai ya melihat bagaimana cara menyusun sebuah latar belakangnya dari sebuah yang seharusnya dan melihat fakta lalu terjadi pergumulan. Berarti nanti kalau itu masuklah kita ke identifikasi masalah, di sini akan belum adanya eklesiologi yang kontekstual, itu caranya. Fakta tidak ada. Atau kedua, tidak adanya gereja yang konsisten dalam menyusun eklesiologinya. Teologinya Lutheran, tapi eklesiologinya presbiterial. Sebaliknya tadi. Itu kita susun di sini sebagai identifikasi masalah. Lalu pembatasan masalah, oke, dibatasi masalah, tapi tak usah lagi kalian katakan menurut pemahaman S. Nasution pokok-pokok, tak usah. Ikuti aja kata si Nasution itu, bahwa hendaknya dibatasi, kan gitu. Saya membatasi pembahasan saya bukan eklesiologi yang kontekstual secara nasional, tetapi kami melihat eklesiologi yang ada di Sumatera. Contoh, kita batasi, atau gereja X misalnya. Nanti itu kan nanti kalian batasi sendiri. Nah, rumusan masalah itu adalah pertanyaan penelitian. Ini tidak ada pertanyaan penelitian kalian. Ini kan nggak ada pertanyaan penelitian. Nah, pertanyaan penelitian itulah yang harus dijawab. Ini nggak ada pertanyaan penelitian kalian. Nah, pertanyaan penelitian itu semisal, contoh, misalnya begini. Apakah eklesiologi gereja-gereja sudah kontekstual? Ini contoh pertanyaan. Mengapa gereja-gereja tidak memiliki eklesiologi yang kontekstual? Atau apa yang dilakukan gereja untuk mencapai eklesiologi yang kontekstual? Pertanyaan itu harus 3. Jangan banyak. Itu kan sudah selalu saya katakan. Jangan banyak. 3 saja cukup. Dan dijawab nanti di bab 2, bab 3, bab 4 dengan baik dan benar. Nah, tujuan penelitian tadi disesuaikanlah. Tujuan itu tentu berasal dari rumusan masalah. Kemudian tujuan penulisan harus berasal dari rumusan masalah. Kemudian manfaat penulisan harus
diambil dari tujuan penulisan. Jadi harus sinkron gitu ya, harus sinkron. Kemudian metodologi. Nah ini sudah kalian buat kualitatif ya, itu bagus. Dan kalian belum nanti dalam penyusunan proposal skripsi ini harus diperdalam ya, diperdalam. Tapi ini sudah lumayan. Kemudian sistematika penulisan. Jadi sampai di sini saja apa itu proposal, tidak sampai ke bab 2, bab 3, bab 4 dan sebagainya. Demikian ya perbaikannya. Semoga nanti kelompok bisa menyusun ulang dalam perbaikannya sehingga nilai kalian semakin bagus. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Sudah jelas? Baik, kalau tidak ada yang bertanya, silakan continue. Saya sedikit Pak bertanya Pak. Silakan. Terkait buku bahasa Inggris itu Pak, itu diterjemahkan atau bahasa Inggris itu langsung dicantumkan kepada proposal skripsi itu Pak? Bahasa Inggris itu langsung, bukan yang diterjemahkan. Gitu ya, makanya sekarang mulailah sekarang cari buku-buku bahasa Inggris yang berkaitan dengan skripsimu. Harus kerja keras. Makanya sejak dari dulu, mulai semester 2 sudah mulai kita kumpul-kumpul buku kita. Ya, bukan mau pas menyusun skripsi baru kita cari buku, terlambat itu. Gitu ya. Baik Pak. Ada lagi Terima kasih, Pak. bertanya? Oke, kalau tidak ada, silakan Wahyu atau salah seorang dari kita ditunjuk untuk berdoa penutup. Wahyu Huta Barat, silakan. Masih di sini dia atau sudah? Dia tidak di sini lagi. Silakanlah pengurus kelas. Jessica ya. Jessica masih di sini kan? Masih Pak. Silakan. Baik, untuk menutup perkuliahan kita pada siang hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga tinggi, kembali kami mengucap syukur ya Tuhan buat segala berkat dan kasih karunia yang masih Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami masih dapat sampai saat ini melaksanakan perkuliahan kami, walaupun kami hanya dapat melakukan perkuliahan kami secara online ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya apa yang sudah diberikan, ilmu yang diberikan Bapak dosen kepada kami, dapat kami latih dan kami terapkan ya Tuhan, agar kami nanti di semester depan mampu melaksanakan seminar proposal kami dan kami dapat menyelesaikannya dengan baik ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat Bapak dosen kami, kiranya Tuhan yang memberkati setiap kegiatan yang dilakukan Bapak dosen kami dalam satu hari ini, agar Bapak dosen kami juga dapat selalu mampu mengajari kami dan memberikan ilmu-ilmunya kepada kami ya Tuhan. Ya Tuhan, hanya ini doa yang kami sampaikan kepadamu, melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Jessica dan terima kasih untuk kita semua. Selamat siang. Yahobu menjua-jua Horas. Horas Pak. Makasih Pak. Pak.